Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nasaba lin-nasi yaumal qiyamah wa ja'ala biha ahwalan shadidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-khamisatu wa sab'un min suwaril Qur'an suratul qiyamah makiyatun wa ayatuha arba'un. Yang ke-75 dari surah-surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Adakah menyangka manusia bahwa kami tidak bisa menghimpunkan tulang-tulang mereka yang sudah hancur di dalam kubur itu? Tidak, kami kuasa atas bahwa meratakan kembali jari-jari mereka. Tetapi menghendaki manusia itu untuk selalu berbuat dosa selama-lamanya. Dia bertanya, kapan itu hari kiamat terjadi? Ayat pertama sampai ke-6 surat Al-Qiyamah ini. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Pertama, sumpah Allah dengan hari kiamat. Yang kedua, Allah bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Allah bersumpah apa? Bahwa Allah akan mampu menghidupkan kembali
menghimpunkan kembali tulang-tulang yang bertebaran di dalam kubur itu, sehingga manusia itu akan bangkit nantinya pada hari kiamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat karena hari kiamat itu ada sesuatu yang sangat dahsyat. Hari kiamat itu sesuatu hari yang tidak bisa kita bayangkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Karena pada hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam peristiwa yang akhirnya adalah hancurnya seluruh alam semesta ini. Para muhibbin rahimakumullah, yaumul qiyamah, hari kiamat, hari berdiri artinya. Kenapa dingarani atau dinamai hari berdiri? Liqiyamin nas li rabbil alamin. Karena pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarannya hari kiamat. Sangat banyak nama-nama hari kiamat itu di dalam Al-Quran disebutkan. Disebutkan juga hari kiamat itu namanya yaumul akhir. Seringkali dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Artinya hari akhir itu apa? Hari kiamat juga. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari akhir? Li'annahu la yauma ba'dah. Karena sesudah itu tidak ada hari lagi. Itu hari yang terakhir sudah. Hari kiamat dinamakan pula dengan yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan. Li'anna Allah ahya fihil mauta. Karena pada hari kiamat itu Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Lalu disebut hari itu hari berbangkit. Disebutkan lagi nama hari kiamat itu adalah yaumul khuruj, hari keluar. Maksudnya apa hari kiamat itu dinamakan hari keluar? Li'anna Allah akhrajahum min kuburihim, karena Allah mengeluarkan mereka manusia-manusia dari kubur-kubur mereka. Dan hari kiamat itu pula dinamai dengan Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Yaumul Qiyamah bisa juga dinamakan Yaumuddin. Kenapa disebut Yaumuddin? Li'anna Allah yujazi bihin nas, karena Allah akan membalas manusia pada hari itu tentang apa yang mereka pernah lakukan di alam dunia. Dan hari kiamat juga dinamakan dengan yaumul jam'i, hari perkumpulan. Li'anna Allah jama'a bihin nas, karena Allah menghimpunkan manusia sejak Adam sampai seterusnya dia pada hari kiamat itu. Bahkan lebih 50 macam nama-nama hari kiamat ini, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi ayat yang berikutnya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsil lawwamah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa di dalam diri manusia itu ada berbagai macam nafsu. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, macam-macam. Termasuk di antara nafsu yang ada dalam tubuh manusia itu adalah nafsu al-lawwamah.
Yang pertama, nafsu manusia itu disebut nafsul ammarah. Ini nafsu yang tertua dalam diri kita. Begitu kita lahir ke bumi, sudah ada nafsul ammarah itu. Nafsu ammarah pikirannya urusan makan, urusan minum, urusan guring, urusan kawin, urusan yang nyaman-nyamannya. Begitu kita lahir, kita sudah ada nafsu ammarah. Suka disanjung, suka dipuji, kada suka dihina, kada suka direndahkan. Itu nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah yang pertama. Yang kedua, di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Kita ambil yang tiga. Walaupun ada mengatakan lebih daripada tiga itu. Nafsul ammarah, nafsu yang selalu mengarah kepada kejahatan. Ini bila hendak makan, ampun siapa aja dimakannya. Nafsu ammarah. Kada tahu boleh, kada tahu kada. Ini nafsu ammarah. Ini nafsu ammarah adalah lil kafirin wal fasikin, nafsunya orang kafir dan orang-orang fasik. Yang kedua, an-nafsul lawamah, hiya nafsul mu'min, itulah nafsunya orang yang beriman. Nah, jadi dari nafsu ammarah ini dididik sedemikian rupa sehingga dia akan berpindah menjadi baik, lalu jadinya nafsul lawamah. Itu nafsunya orang-orang yang beriman. Artinya lawamah itu adalah mencela. Nafsu yang mencela dirinya. Al-Hasanul Basri berkata, ma yural mu'minu illa yalumu nafsah, tidak dilihat orang yang beriman itu melainkan dia selalu mencela dirinya. Berbuat dosa dia mencela dirinya, berbuat baik mencela dirinya. Berbuat dosa, kenapa ikam berbuat dosa? Ikam kada takutkah lawan Allah? Ikam kada malukah dengan Allah? Kenapa ikam gunakan nikmat kepada maksiat lawan Allah? Nah, itulah bisikan-bisikan nafsul lawamah kepada kita. Kalau kita berbuat taat, inya pun mencela. Kita sembahyang duha misal 4 rakaat, dicelaknya, kenapa ikam sembahyang 4 rakaat, jika 8 rakaat lebih baik lagi. Membaca Quran sajus kita ampih, dicelaknya. Kenapa sajusannya jika 2 juz pang, 3 juz pang lebih baik lagi. Nah, nafsu orang yang beriman selalu demikian, selalu mencela akan dirinya. Wal fajir la yuhasid nafsahu. Nah, kalau orang yang jahat itu dia kada mau mencela dirinya, kada mau memperhitungkan dirinya. Orang yang beriman itu orang yang selalu tidak percaya dengan dirinya. Selalu takut, selalu merasa lebih banyak buruknya daripada baiknya. Selalu merasa lebih banyak bodohnya daripada pintarnya. Itu orang beriman. Nah, kalau al-fajir, lawannya orang beriman, selalu merasa paling baik. Selalu merasa paling pintar. Selalu merasa orang di bawahnya. Itu nafsu orang yang fajir, orang yang bukan beriman. Ma yural mu'min illa yalumu nafsah, tidak dilihat orang yang beriman itu melainkan dia mencela dirinya. Qala ba'du sufiyah hiya mabda'u tarakki wal khair, itu nafsul lawamah adalah merupakan awal permulaan naiknya seseorang dan awal kebaikan seseorang. Kalau kita nih mau mencela diri kita,
Kalau kita mau merasa hina, merasakan kehinaan diri kita, itu tanda kita akan naik kepada nafsu yang lebih mulia, nafsul mutmainnah. Kalau kita mau, kita merasa bahwa kita ini lebih banyak dosanya daripada pahalanya, kita cela diri kita, mau demikian, itu adalah perawal daripada kebaikan kita. Nah, kalau kita merasa sudah punya ilmu banyak, kita merasa punya amal banyak, kita merasa sudah ahli segala macam, ini awal kejahatan seseorang, awal daripada kehancuran seseorang. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi nafsul lawwamah. Karena nafsul lawwamah ini adalah merupakan titik awal daripada kebaikan seorang manusia. An-nafsul mutmainnah, yang ketiga nafsu yang tenang, yang tentram. Hiya nafsul auliya wal anbiya, itulah nafsunya para wali Allah dan para anbiya. Hiya allati tma'annat billahi ta'ala ar-radiyah bihukmillah wa qadaihi wa qadarih, itulah nafsu mutmainnah yang tentramnya dengan Allah. Ini tentram dengan Allah, tentram dengan hal-hal yang disenangi Allah. Kalau baca Quran hatinya tenang, karena Al-Quran itu adalah sesuatu ibadah yang dicintai Allah. Kalau dia baca salawat hatinya tenang. Tenangnya ini orang dengan Allah. Tenangnya bukan dengan kedudukan, tenangnya bukan dengan kekayaan, tenangnya bukan dengan serba ada, tapi tenangnya orang ini dengan Allah. Itu sudah punya nafsu mutmainnah, nafsunya para aulia dan anbiya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi nafsu kita ini kalau kita kada didik mulai awal, akan terus menerus nafsu kita amarah. Perpindahan nafsu dari amarah kepada lawamah itu perlu pendidikan, perlu latihan. Perpindahan nafsu lawamah kepada mutmainnah makin perlu lagi kepada pendidik, pembimbing yang mengarahkan kita. Rasulullah SAW bersabda, sewaktu sahabat beliau pulang daripada peperangan, beliau bersabda, marhaban bikum kadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafsi, rawahul Baihaqi. Selamat datang, ujar Nabi kita, daripada jihad yang kecil. Sudah bisa perang mengalahkan orang kafir, disebut Nabi, kalian sudah pulang daripada mengalahkan orang kafir, jihad yang kecil, dan kalian akan menghadapi al-jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Sahabat berkata, apa jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, berjuang melawan nafsu ammarah. Kalau kita kada berjuang melawan nafsu ammarah, kita kada akan bisa punya nafsu lawamah. Kayak apa cara kita melatih supaya nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik? Imam Ghazali mengatakan ada 4 cara untuk pendidikan atau pelatihan nafsu agar bisa naik tingkat dari nafsul ammarah kepada nafsul lawamah. Salah satu di antara 4 ini caranya. Yang pertama, ujar Sidin, bahwa kita duduk di hadapan guru yang mengetahui tentang seluk-beluk ilmu agama, baik ilmu syariat atau ilmu tarikat atau ilmu hakikat, yang mengetahui ilmu syariat dan tarikat dan hakikat itu. Kita duduk di hadapan guru itu minta didik. Wahai guru, ulun datang ke sini minta didik pian. Napa nang kada baik dalam diri ulun ini padahkan. Nang baik ulun gawi apa?
nang baik ulun tinggalakan nang mana. Itu salah satu cara. Kalau kadada orang yang membimbing kita, kita akan sulit untuk bisa meninggalkan nafsu amarah itu. Nah, kalau kita kadada kesempatan untuk bertemu guru yang bisa membimbing kita, cara yang kedua apa? Kita mencari kawan yang berilmu, yang jujur, yang mau menasihati kita. Kawan barang cari. Nah, lawan kawan kita minta pendapat. Lawan kawan kita minta tagurakan mun aku ada salah. Lawan kawan minta bimbing. Kalau aku bujur, bujurakan. Kalau aku salah, padahakan salah. Nah, lawan kawan. Yang ketiga, caranya kita mendidik nafsu kita, kita mengambil pelajaran dari suara-suara musuh kita. Kita mengambil pelajaran dari suara-suara orang yang antipati kepada kita. Karena biasanya yang keluar daripada musuh kita adalah aib dan keburukan kita. Apa yang dikatakan oleh lawan-lawan kita, apa yang dikatakan oleh orang yang kada senang lawan kita, itu kita ambil pelajaran. Atau yang keempat, kita bergaul dengan manusia. Apa yang mereka anggap baik, kita ukur lawan diri kita. Apa yang mereka anggap kada baik, kita ukur lawan diri kita. Nah, umpamanya kita bergaul lawan manusia. Orang banyak tuh katujulah. Amun ada orang kakawanannya nang bersifat pemalar, pasti kada katuju. Kumpulan manusia ada seekor nang bersifat pemalar di situ, nang lain kada katujunya orang. Nah, kita bawa ke diri kita. Kalau aku pemalar berarti aku kada diketujui orang juga. Di antara kumpulan mereka ada yang bersifat sombong. Bersifat sombong kada akan disenangi kawan-kawannya. Kita ukur ke diri kita. Nah, kalau aku sombong berarti aku ini kada disenangi oleh kawan-kawan. Nah, jadi ada 4 cara, itulah pendidikan untuk meningkatkan derajat. Jangan sampai kita tetap berada pada nafsu ammarah. Mesti kita naikkan kepada nafsu lawamah. Dengan nafsu lawamah itu merupakan modal kita untuk mendapatkan nafsu yang mulia, nafsu mutmainnah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir yang ke-6 tadi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapan hari kiamat. Apabila hari kiamat itu terjadi. Dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan hari kiamat, gunung berterbangan, segala macam gedung, langit runtuhan, tentang dahsyatnya hari kiamat. Ada yang bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari adalah hari Jumat. Itu paling baik hari Jumat. Menurut sebagian ulama lebih baik dari hari apa juga pun, hari Jumat itu. Kenapa? Salah satu kebaikan hari Jumat itu, setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali. Kalau kita bersalawat di hari biasa dapat 10. Kalau hari Jumat minimal 70, bisa lebih. Salah satu kebaikan hari Jumat. Fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam,
Nabi Adam dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, wala taqumus saah illa yaumal jumu'ah, dan tidak terjadi kiamat melainkan pada hari Jumat. Hanya dua makhluk Allah yang kada takut menghadapi hari Jumat ini, jin dan manusia. Kalau binatang-binatang dan makhluk yang lainnya setiap hari Jumat mereka takut kepada Allah dan memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya karena khawatir kalau hari itu terjadi kiamat. Karena kiamat ditetapkan hari Jumat, cuma tanggal berapa, tahun berapa hanya Allah yang tahu. Hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Mata sa'ah. Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya Nabi kada lebih tahu daripada yang bertanya. Sama pada kada tahu artinya. Sa'ukhbiruka an asyratiha, aku akan mengabarkan jar Nabi tanda-tandanya hari kiamat itu. Tanda hari kiamat mulai tanda nang halus, nanggana, bagana sampai hari kiamatnya. Pertama kata Rasulullah, idza waladatil amatu rabbaha. Ini tanda kiamah itu antara lain adalah apabila seorang perempuan melahirkan rajanya. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Artinya apa? Apabila seorang anak ini sudah durhaka kepada ibunya. Ibu macam menjadi pembantunya. Ibu macam menjadi khadamnya. Ibu macam menjadi susuruhannya. Anak nang jadi rajanya. Itu tanda hari kiamat. Tanda menjelang kiamat seperti itu. Di mana manusia-manusia itu sudah menganggap ibu sebagaimana pembantunya. Anak makan kau takkan mama, tak pasakan baju lawan mama. Padahal sama ganal aja pagalangan. Samuan mama kayak raja lagi. Nah ini tandanya hari kiamat. Wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmu fil bunyan, dan jar Nabi selanjutnya tanda-tanda hari kiamat itu adalah apabila bermegah-megah bangunan, bahaharatan rumah orang-orang yang pengembala unta yang hitam. Orang-orang kampung, orang-orang desa yang mengembala unta gawian sekarang sudah bahaharatan rumah. Artinya sudah makmur kekayaannya mereka itu. Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah, tentang kepastian hari kiamat itu termasuk dalam 5 yang hanya diketahui oleh Allah. Ada 5 hal yang hanya Allah mengetahui. Pertama, tentang turunnya hujan. Yang tahu pasti adalah Allah. Besok jam berapa hujan? Di mana letaknya hujan? Berapa kubik banyu nang diturunakannya? Hanya Allah nang tahu. Saya kung juga pun manusia kada nang tahunya itu. Ramalan tuh kira-kira hujan di pantai bisa tak birayang hujannya. Nah, pastinya hanya Allah tentang turunnya hujan. Yang kedua, mafil arham, anak yang masih dalam kandungan. Apakah ini anak nanti anak yang kaya, atau anak ini anak yang miskin nantinya, atau anak ini anak yang alim, atau anak yang jahil, atau anak durhaka, atau anak yang bakti, atau anak yang celaka beruntung, hanya Allah yang tahu. Mau mengetahui laki bini kawa. Tapi mengetahui ini anak ahli neraka atau ahli surga, komputer kada sanggup mengetahui ini tuh. Apakah anak durhaka atau anak nang bakti, kada kawa, itu hanya Allah yang mengetahui. Yang ketiga, madza taksibu gada,
apa yang kita kerjakan esok. Apakah esok kita memperbuat lebih banyak dosa daripada pahala? Kada tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Yang keempat, bi ayyi ardin tamut, di mana engkau mati. Di rumah sakit kah, di rumah kah, di tengah jalan kah, di masjid kah? Hanya Allah yang tahu. Yang kelima, qiyamus sa'ah, terjadinya kiamat. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hanya Allah yang mengetahui. Nah, termasuk 5 perkara itulah la ya'lamuhunna illallah, tidak mengetahui akan dia oleh Allah, tidak mengetahui akan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Dalam hadis lain beliau menyatakan tanda-tanda kiamat itu adalah min asyratis sa'ah an tuttakhadzal amanatu maghnama. Dijadikan amanat itu keberuntungan. Ini awal daripada tanda-tanda kiamat. Orang yang dapat amanat itu merasa beruntung. Dititipi orang sepeda motor, asa untung benar inya. Dititipi orang ini, asa untung benar inya. Dititipi orang ini, diberi orang jabatan ini, kasukaan inya. Jadi pembakal, berdoa selamat, kasukaan, manang. Itu tanda parak hari kiamat. Kalau orang-orang dahulu takutan, nah bukan suka. Karena apa? Karena ini amanat, akan ada tanggung jawab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Wa zakat maghrama, dan zakat itu dianggap satu kerugian. Bajakat itu dianggapnya bukan satu ibadah, tapi dianggapnya satu kerugian. Ini tanda-tandanya. Wa yuta'allamu lighairi din, dan orang mempelajari ilmu agama tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mempelajari ilmu agama supaya nyaman kaina jadi duit, supaya nyaman kaina jadi pengulo, supaya nyaman kaina jadi nangapa. Nah, kesimpulannya adalah untuk mencapai dunia. Rawahu Tirmidzi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi ini surah yang ke-75 yang namanya surah Al-Qiyamah ini banyak menceritakan tentang hal ihwal yang bersangkutan dengan terjadinya hari kiamat itu. Tetapi yang jelas yang perlu kita takuti dan kita persiapkan sebelumnya adalah kiamat sugra, kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa mati maka kiamatlah sudah dia. Kada usah menunggu kiamat nang sebujurnya itu. Bila kita mati itu kiamat sudah ngarannya untuk pribadi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebaikan dan selalu memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita bisa meninggalkan, mengalahkan nafsu ammarah menjadi nafsu yang lebih baik lagi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى